Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianovi Ananda dengan NIM 2302016 Teknik Informatika Politeknik Berbayar. Di sini saya akan mempresentasikan dan mengimplementasikan sistem informasi penjualan dan pencatatan keuangan catering Bu Nunung berbasis website. Selanjutnya, untuk latar belakangnya, pada catering Bu Nunung, proses pemesanan dan pencatatan keuangan masih dilakukan secara manual sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan input dan keterlambatan pencatatan. Selain itu, belum adanya sistem yang terpusat menyebabkan data penjualan dan keuangan sulit diakses secara atau dibutuhkan kembali. Oleh karena itu, diperlukannya sistem informasi berbasis website yang cepat, aman, dan mudah digunakan agar pengelolaan dapat mencatat dan mengakses data penjualan secara real-time. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana merancang sistem informasi berbasis website dapat memudahkan pelanggan dalam melakukan pemesanan di catering Bu Nunung. Rumusan masalah kedua, bagaimana sistem informasi berbasis website dapat membantu mengurangi kesalahan pencatatan serta meningkatkan ketepatan data pesanan yang sebelumnya dilakukan secara manual. Yang ketiga, bagaimana membuat antarmuka yang mudah digunakan oleh pengguna sistem. Tujuan umum dari penelitian ini adalah merancang dan membangun sistem informasi penjualan dan pencatatan keuangan berbasis website pada catering Bu Nunung guna mempermudah pengelolaan data pemesanan, transaksi penjualan, serta meningkatkan efektivitas dan efisien pengelolaan usaha. Penelitian khusus yang pertama, merancang kebutuhan sistem informasi penjualan dan pencatatan keuangan berbasis website sesuai dengan proses bisnis catering Bu Nunung. Yang kedua, merancang antarmuka pengguna UI yang mudah digunakan oleh pengguna sistem, meliputi admin, milik owner, kurir, dan pelanggan. Yang ketiga, mengembangkan sistem informasi penjualan dan pencatatan keuangan berbasis website menggunakan teknologi web yang sesuai dengan kebutuhan sistem. Yang keempat, melakukan pengujian sistem untuk memastikan seluruh fungsi berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Untuk batasan masalahnya, di sini yang pertama, aplikasi yang dibangun merupakan sistem informasi penjualan dan pencatatan keuangan berbasis website. Yang kedua, fitur yang dikembangkan meliputi pengelolaan data menu catering, pemesanan pelanggan, pencatatan transaksi penjualan dan keuangan, pengelolaan pengguna, serta pembuatan laporan penjualan dan keuangan. Yang ketiga, data uji yang digunakan dalam penelitian ini berupa data menu catering, data pelanggan, data pemesanan, dan data transaksi penjualan yang disesuaikan dengan kebutuhan pengujian sistem. Yang keempat, sistem dikembangkan berbasis website dan dapat diakses melalui browser pada perangkat komputer maupun smartphone. Di sini saya menggunakan metode waterfall melalui analisis, desain sistem, pengkodean, pengujian program, dan pemeliharaan. Untuk analisis kebutuhan sistem, kebutuhan fungsional mulai dari registrasi, login, daftar menu makanan, pemesanan, pembayaran, kelola data pengguna, kelola pesanan, kelola pembayaran, data user, dan kelola laporan. Analisis kebutuhan non-fungsional yaitu security, keamanan, data user, password transkripsi, login menggunakan email dan password, hak akses oleh user. Yang kedua, performance, website cepat dibuka, proses simpan data tidak lama, bisa dipakai banyak user. Yang ketiga, usability, kemudahan pengguna, yaitu tampilan mudah, menu jelas dan rapi. Yang keempat, reliability, data tidak hilang saat proses berlangsung. Yang kelima, compatibility, bisa dibuka di Google Chrome. Ini untuk use case-nya bisa dilihat untuk registrasi akun, pelanggan registrasi akun, pelanggan login, pelanggan melihat beranda, di situ ada menu, paket, profil, pelanggan itu bisa memesan, check out dan pembayaran.
lalu pelanggan bisa logout. Kalau admin, jadi admin login, admin bisa melihat beranda, admin bisa mengelola pemesanan, data pelanggan, data kurir, pengiriman, pencatatan keuangan, dan laporan. Kurir bisa login, bisa melihat pemesanan dan logout. Owner bisa login dan bisa logout. Activity diagram, di sini ada activity login, activity pemesanan, activity mengelola menu makanan. Di sini ada activity mengelola pesanan, activity pengiriman, activity mengelola data pelanggan. Ada activity laporan. Sequence diagram, mulai dari sequence login, sequence mengelola data pelanggan, hingga sequence diagram laporan. Kelas diagramnya bisa dilihat teman-teman. Jadi perancangan sistem itu saya menggunakan CI3, HTML, PHP, CSS, dan juga JavaScript. Ini ada ERD, jadi bisa dilihat di sini ERD-nya untuk relasi database. Struktur database-nya seperti ini. Untuk perancangan antarmukanya dari desain register, login, antarmuka desain menu makanan, desain pesanan. Untuk implementasi sistem, di sini ada register pelanggan. Jadi pada tampilan ini pelanggan akan diarahkan untuk membuat akun sebagai pelanggan di catering Bu Nunung. Yang kedua ada login pelanggan. Di sini tampilan login ini ditampilkan di mana pelanggan memasukkan username atau email dan password untuk melakukan login. Ada dashboard. Untuk dashboard, pelanggan merupakan halaman utama yang dapat diakses setelah pelanggan. Halaman ini digunakan untuk menampilkan informasi menu makanan yang tersedia, melihat status pesanan, serta memantau riwayat dan status pembayaran secara terintegrasi. Dan di sini ada menu makanan. Jadi halaman menu makanan digunakan oleh pelanggan untuk melihat daftar menu yang tersedia beserta harga sebagai acuan dalam melakukan pemesanan. Yaitu keranjang belanja. Jadi halaman keranjang belanja digunakan untuk menampilkan daftar menu yang telah dipilih oleh pelanggan. Jadi serta memungkinkan pelanggan untuk menambah atau mengurangi jumlah pesanan sebelum melanjutkan ke proses pemesanan. Selanjutnya, checkout. Jadi halaman checkout digunakan oleh pelanggan untuk melakukan konfirmasi pesanan dengan mengisi alamat pengiriman serta melihat ringkasan pesanan dan total pembayaran sebelum melanjutkan ke proses pembayaran. Itu implementasi sistem dari admin. Jadi di sini ada register admin. Jadi pada halaman ini admin akan diarahkan untuk membuat akun sebagai admin di catering Bu Nunung. Selanjutnya ini adalah tampilan dashboard. Dashboard admin merupakan halaman yang digunakan oleh administrator untuk mengelola seluruh data dan aktivitas yang terdapat pada sistem informasi catering. Dan ini adalah tampilan tambah menu dan edit menu, dan yang tadi bisa untuk CRUD menu. Selanjutnya yaitu admin bisa kelola pesanan. Jadi di halaman ini admin memantau detail pesanan dan memeriksa bukti pembayaran serta memperbarui status pembayaran dan pesanan sesuai proses yang berjalan. Dan selanjutnya dapat mengelola laporan. Jadi di sini admin bisa mengelola laporan sesuai dengan periode dan menfilternya serta mencetak laporan tersebut dalam format PDF. Untuk selanjutnya yaitu dashboard owner. Jadi di sini owner itu dapat memantau hasil penjualan sebagai bahan evaluasi dan juga dapat melihat dan mencetak laporan. Selanjutnya kita akan login sebagai pelanggan dalam website sistem informasi catering pada Bu Nunung. Ini kalau misalkan kita sudah register, kita sudah mengisi ini, kita login sekarang. Nah, di sini kita masukkan email yang sudah terdaftar tadi dan passwordnya, teman-teman. Nah, ini untuk dashboard pelanggan.
kita bisa melihat di sini ada menu makanan, pesanan saya, dan pembayaran. Di sini kita klik menu. Nah, ini tampil untuk menu-menu yang ada di catering Bu Nunung ini. Ada nasi padang, nasi geprek, dan sebagainya. Ini kita bisa langsung pesan, misalkan kita mau pesan nasi padang. Nah, nasi padang itu harganya 15.000. Nah, nanti kita itu bisa beli di sini. Misalkan tanggal kirim tanggal 29, terus nanti jamnya misal jam 4 atau setengah 5. Nanti alamatnya kita bisa isi, misalkan Selawi Bulan. Untuk catatannya misalkan jangan dikasih timun. Nah, ini kita bisa bayar sekarang. Nah, ini upload untuk pembayaran. Nanti di sini kita bisa upload pembayaran seperti itu. Kalau misalkan kita mau beli lebih dari satu, kita bisa masuk untuk dikeranjangkan dulu, teman-teman. Keranjangnya bisa kita tambahkan seperti ini. Misalkan kita mau ayam geprek, terus nasi ayam bakar. Nah, ini kita klik keranjang. Nanti di sini ada menu-menu yang sudah kita pesan. Misalkan nasi padangnya kita tambah jadi 2. Terus ayam gepreknya tidak jadi, misal kita hapus. Kita bisa menghapus dari keranjang. Nah, ini kita misalkan nasi kebulinya mau ditambah lagi jadi 4. Nah, itu harga dan jumlah bisa bertambah dan berkurang. Ini saya dikurangi. Nah, ini totalnya 259.000. Nah, kita misalkan mau check out, kita klik check out. Di sini kita isi dengan tanggal kirim, misalkan tanggal kirimnya hari ini. Terus jam kirimnya nanti misalkan jam 8 malam, 8:40 misalnya. Nah, ini misal alamatnya Selawi Wetan. Ini catatan opsi bisa kita tulis ya, misalkan jangan kasih timun atau apa. Misal ini sini, jangan kasih timun. Nah, ini untuk totalnya 259. Ini kita bisa bayar sekarang. Ini kita bisa bayar menggunakan bank BCA. Kita bisa kirim ke nomor rekening ini dengan total pembayaran sekian. Kita upload untuk pembayaran. Misalkan ini bukti untuk pembayarannya. Kita klik kirim bukti. Nah, ini adalah kirim bukti. Kita bisa kembali ke dashboard. Sebelum itu kita bisa login terlebih dahulu untuk admin, teman-teman. Nah, ini bisa untuk login role. Jadi di sini ada admin, owner, dan kurir. Kita bisa, ini karena saya sudah registrasi, jadi login saja ya teman-teman. Untuk loginnya ini, kita klik login. Oke. Nah, di sini menu dashboard untuk admin. Kita klik saja menu ini. Nah, di sini kita bisa menambah menu. Ini kita bisa menambah menu. Kita juga bisa mengedit menu. Misalkan ini nasi padang. Ini kita klik edit ini. Update. Nah, ini akan terupdate dan kita bisa hapus untuk menu. Untuk yang tadi kelola pesanan. Nah, tadi kan ada Ayu Salsabila sebagai pelanggan itu membeli makanan ke kita. Nah, ini kita ada kelola pesanan ini, itu kita bisa klik
bukti untuk melihat pembayaran. Apakah pembayarannya sudah tertransfer? Kalau misalkan sudah, ini ada nama pembelinya, tanggal pembelian tadi, tanggal 28 Desember 2025, jam pembeliannya tadi. Ini jam pembelian jam 3 dan tadi dikirimnya untuk jam 8. Nah, ini tutup. Ini kita bisa klik untuk diproses karena kita sudah melihat bukti pembayaran, sudah ada transfer yang masuk. Jadi kita bisa proses untuk pesanan. Kita klik validasi, oke. Di sini juga ada laporan untuk penjualan. Laporan penjualan ini tadi masuk untuk 28 bulan Desember, tadi yang sudah dipesan oleh pelanggan masuk ke dalam laporan pesanan. Jadi misalkan kita itu mau memfilter, misalkan dari 24, tanggal 24 sampai dengan 28 kita filter. Nah, ini muncul untuk tanggal dari tanggal 28. Untuk tanggalnya kita bisa cetak di sini. Nah, untuk pencetakan ini kita bisa melihat, kita print. Ini ada mengetahui dicetaknya tanggal 28, jamnya sekian, dan Novi sebagai admin di sini. Berarti ini tinggal ditandatangani saja. Ini bisa kita print. Ini periode tanggal 24 sampai 28 Desember. Nah, untuk muncul PDF-nya seperti ini. Jadi laporan pesanan itu totalnya berapa dari pesanan-pesanan yang sudah dibuat. Kita kembali lagi ke Nah, jadi di sini adalah proses untuk memvalidasi pembayaran dan pesanan. Jadi di sini status pesanan sudah oke, di sini diproses. Kita bisa kembali ke pelanggan. Sini kita profile cost ke pelanggan. Nah, di sini kita sudah ada lihat menu. Nah, di sini kita ada notifikasi untuk pesanan tadi. Nah, kita lihat, nah pesanan ini pembayaran diterima, pembayaran kamu telah diverifikasi, pesanan sedang diproses. Jadi yang tadi sudah divalidasi oleh admin akan muncul dalam notifikasi pelanggan seperti itu. Dan juga di sini ada fitur laporan untuk owner. Jadi kita logout dulu, kita masuk sebagai owner. Nah, ini adalah dashboard owner, dan jadi dari owner itu bisa melihat laporan penjualan dan bisa mencetaknya, misalkan periode 2025 tanggal 26 sampai tanggal 27. Misalkan mau pesanan itu kita filter, nanti kita bisa cetaknya. Nah, kita cetak di sini ini adalah laporan untuk owner. Jadi owner di sini bisa melihat laporan dan juga bisa mencetak laporan. Di sini juga ada tanda tangan untuk owner. Kita print, kita simpan di sini. Nah, nanti munculnya seperti ini. Berdasarkan proses yang telah dilaksanakan, sistem informasi penjualan dan pencatatan keuangan berbasis website pada Catering Bu Nunung
telah dikembangkan hingga tahap fungsional dasar. Sistem ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk melakukan pengelolaan data pemesanan, penjualan, dan pencatatan keuangan secara lebih terstruktur. Meskipun demikian, sistem yang dibangun masih memerlukan pengembangan lebih lanjut dan berfungsi secara lebih optimal sesuai dengan kebutuhan pengguna. Oleh karena itu, sistem informasi ini bersifat pengembangan awal dan dapat disempurnakan pada tahap selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.